2021 ini ya. Dan kita bersyukur untuk tema yang sangat penting dan menarik yang diberikan hari ini. Saudara-saudara, saya mendapatkan tema hidup yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, secara khusus kita akan memikirkan bagaimana menggunakan hidup yang hanya sekali ini secara arif, secara bijaksana, secara bertanggung jawab. Nah, ketika saya mendapatkan tema ini, saya berpikir nas mana yang tepat untuk kita pikirkan bersama. Nah, saya menemukan satu nas yang baik sekali untuk kita pikirkan, sekaligus mempersiapkan kita untuk menyongsong tahun 2021 dengan lebih siap lagi. Saudara-saudara, saya mengajak kita membuka surat Paulus dari Efesus. Surat Paulus dari kitab Efesus, kita akan memperhatikan pasal 5, ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan dengan seksama ayat-ayat ini, lalu kita akan membahasnya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat terakhir, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kemarin siang pukul 2:30, tepatnya pukul 2:36, pesawat Sriwijaya berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. 1 menit kemudian pilot menelpon ke menara dan mohon izin untuk naik ke 29.000 feet. Dan saudara-saudara, setelah kontak yang terakhir, selama 3 menit tidak ada tanda-tanda respon, kemudian pukul 2:40 itu hilang dari radar. Nah, saudara mulai timbul kepanikan, kegembaran, dan mulailah dicari apa yang terjadi. Dan saudara-saudara, kemudian Menteri Perhubungan juga diberitahu dan terjadi koordinasi dan kita mengetahui kesedihan kemudian melanda karena pesawat sudah meluncur di sekitar Kepulauan Seribu. Nah, saudara-saudara, singkat cerita, 47 penumpang dewasa, 7 penumpang anak, 3 bayi, 12 kru, tidak ada kabar. Mungkin mereka meninggal. Saudara-saudara, ini sesuatu hal yang menyedihkan dan mengagetkan di awal tahun. Nah, saudara, waktu saya membaca bagian ini di kompas.com, hati saya tersentak. Saya membayangkan betapa rapuhnya, betapa singkatnya, betapa pendeknya usia manusia. Nah, saudara-saudara, mereka pasti tidak menduga. Kita saja tidak menduga, apalagi penumpang. Mungkin mereka merasa setelah di-swab, mereka merasa kita akan kembali ke Pontianak. Tetapi kemudian mereka tidak ada kabar sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, jikalau para penumpang tersebut, atau jikalau kita menjadi penumpang dan ditanya, andai kata waktu Anda tinggal beberapa menit atau tinggal 24 jam, apakah yang Anda rencanakan? Nah, saudara-saudara, mungkin pertanyaan itu akan membuat kita mulai berpikir dengan bijaksana. Apakah yang harus saya lakukan jikalau waktu saya begitu terbatas, jikalau waktu saya begitu singkat, jikalau waktu saya begitu pendek? Nah, saudara-saudara, inilah menjadi tema untuk kita pikir. Bagaimanakah kita hidup secara bertanggung jawab, secara arif, secara bijaksana, apalagi hidup kita cuma sekali dan singkat sekali. Nah, saudara-saudara, pada waktu kita membaca nas tadi, sebenarnya ada 2 instruksi penting dari Paulus. 2 instruksi penting ini perlu kita renungkan, perlu kita hayati,
Sehingga kita bisa hidup dengan bertanggung jawab, hidup dengan bijaksana, hidup dengan arif sepanjang 2021 bahkan tahun-tahun berikutnya. Nah, saudara-saudara, saya mengajak kita memikirkan dua instruksi penting yang diberikan oleh Paulus ini, satu persatu. Mari kita melihat mulai dari yang pertama di dalam Efesus 5 ayat 15. Saya akan bacakan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saudara-saudara, ini adalah instruksi yang pertama. Pergunakanlah waktu yang ada. Saudara-saudara, tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-10 tahun 2021. Ini adalah 10 kali 24 jam. Jam-jam menjadi hari, itulah waktu. Hari-hari menjadi minggu, itulah waktu. Minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun menjadi dasawarsa, dasawarsa menjadi abad, itulah waktu. Waktu itu apa? Waktu adalah lamanya kita hidup. Waktu adalah durasi kita hidup. Waktu adalah panjangnya kita hidup. Nah, saudara-saudara, ini adalah aset yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, dengan waktu kita membayar apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Makin pendeknya waktu, makin sedikitnya waktu yang kita miliki ditandai dengan makin menuanya diri kita, dengan makin rapuhnya tulang kita, dengan makin keriputnya wajah kita. Nah, tetapi saudara-saudara, Paulus memakai waktu di sini ternyata bukan dalam pengertian yang tadi. Tadi yang saya sebutkan itu dalam pengertian waktu yang berjalan linier, waktu yang berjalan sakronos, di mana kita melakukan rutinitas. Waktu yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah berbeda sekali. Bukan linier, bukan kronos, tetapi kairos. Jadi saudara-saudara, ayat ini lebih tepatnya kalau terjemahkan adalah semacam ini. Make the most of every opportunity for doing good in these evil days. Jadi Paulus sedang menginstruksikan, lakukanlah kesempatan. Nah, apa bedanya kesempatan dengan waktu? Waktu adalah durasi kita hidup, tetapi di dalam proses itu kita bisa melakukan hal-hal yang penting, hal-hal yang bernilai, kesempatan yang begitu berharganya untuk diingat, untuk dikenang, bahkan dicatat dalam kekekalan. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus. Jadi Paulus sedang memberikan instruksi kepada orang-orang di Efesus. Lakukan waktu, lakukan kesempatan yang penting dalam hidupmu. Artinya, makin banyak kita melakukan kesempatan yang bernilai, yang berharga, yang patut dicatat oleh Tuhan dalam kekekalan, makin kita berhasil di dalam hidup ini. Inilah yang diinstruksikan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus. Nah, saudara-saudara, saya kaget beberapa bulan yang lalu membaca suatu berita di internet. Ada seorang pemuda membuat video tentang dirinya. Apa yang dilakukan? Dia diam, bengong selama 2 jam lebih. Itu saja yang dilakukan. Jadi saudara-saudara, yang mengagetkan saya adalah 2 jam dia tidak melakukan apa-apa, memvideo tidak melakukan apa-apa, berarti apa? Dia sedang membuang-buang waktu, memboroskan waktu, di mana waktu tidak kembali, dia lakukan untuk hal yang sama sekali tidak berguna. Nah, saudara-saudara, banyak orang tidak menyadari waktu adalah aset yang Tuhan berikan, yang merupakan harta kita. Yang jikalau digunakan secara sia-sia, tidak ada dampaknya pada kekekalan. Tetapi jikalau digunakan secara bijaksana, secara bertanggung jawab, itu akan begitu menyenangkan Tuhan, sehingga Tuhan mencatatnya di dalam kekekalan. Saudara, masih kita buat perbandingan. Jikalau Anda begitu kaya, lalu memberikan pada anak Anda atau teman Anda jutaan dolar. Lalu teman Anda tanya, apa yang akan kamu lakukan dengan uang ini? Wah, saya akan melakukan dengan kreatif. Oke, apa yang kamu lakukan? Saya melakukan yang tidak pernah dilakukan orang lain. Iya, coba, apa yang kamu lakukan? Saya akan bakar $1.000. Wah, mengejutkan bukan? Kalau perlu di video, masukkan YouTube. Setelah itu, bakar ribuan dolar yang kedua. Dan supaya lebih heboh lagi, saya bakar yang $100.000. Bakar lagi. Perasaan bagaimana Anda?
pasti jengkel dan marah sekali. Karena merasa apa? Aset, harta yang begitu berharga, yang bisa untuk berguna begitu besar, ternyata dibakar sia-sia. Demikian juga soal waktu. Saudara-saudara, Tuhan berikan waktu bentangan hidup di dalam hidup kita itu begitu banyak hari-hari. WHO mengumumkan tahun 2016 yang lalu, rata-rata orang Indonesia adalah yang wanita 71 tahun. Yang pria 67 tahun, lebih pendek. Nah saudara-saudara, itu adalah bentangan waktu, durasi waktu yang kita miliki. Nah di dalam bentangan itu, kita bisa melakukan hal yang bernilai atau sebaliknya, hal yang bodoh sekali. Saudara-saudara, kitab Efesus ditulis oleh siapa? Oleh Paulus. Saat itu dia berada di penjara. Nah, dia berada di penjara disekap oleh dinding 4 segi. Nah, di dalam penjara kelihatannya dia perlu dikasihani. Tetapi, saudara-saudara, di dalam penjara itu justru dia tidak terdistraksi. Perhatiannya, pikirannya terarah pada apa yang diinginkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam keadaan tersekap 4 dinding itu, justru dia bisa berkonsentrasi untuk memikirkan hal-hal apa yang bisa dia pesankan untuk jemaat Tuhan di Efesus, jemaat Tuhan di Filipi, dan jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Nah, kebalikannya, waktu Paulus berada di Roma, dia menulis kepada jemaat di Efesus. Efesus itu semacam ini, saudara ya. Nah, saudara, ini dikatakan, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Efesus itu lokasinya di mana? Ini adalah Efesus. Saudara kalau perhatikan, Efesus itu di lintasan pelayaran, di lintasan perdagangan, di lintasan banyak orang yang berinteraksi, baik kepercayaan, agama, dan etnis dan sebagainya. Dan di lintasan semacam ini ada bahaya, yaitu mereka berinteraksi dan banyak orang dan bisa mengalami pengaruh, distraksi dari berbagai macam kepercayaan yang bisa menyeret mereka untuk melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, hal-hal yang merugikan hidup mereka, hal-hal yang memboroskan waktu mereka. Nah saudara-saudara, Paulus adalah orang yang dulu bernama Saulus dan pernah melakukan kebodohan. Jemaat Tuhan, jemaat Efesus, dulu juga orang-orang yang tidak kenal Tuhan dan juga melakukan kebodohan. Ayatnya diungkapkan di sini, saya bacakan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Saudara-saudara, setelah kita ditebus oleh Kristus dengan darahnya yang mahal, setelah kita dulu bahkan sudah dipilih dan ditebus oleh Kristus, maka kita seharusnya menyadari waktu yang ada di depan, kesempatan kita melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Sebelum ditebus oleh Kristus, baik Saulus, baik jemaat Tuhan Efesus dulunya, baik kita, apapun yang kita lakukan, tidak ada yang bisa dicatat di dalam kekekalan. Semuanya sia-sia. Setelah kita ditebus, kita punya kesempatan untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudara, mari kita menyadari pengorbanan Kristus dan memikirkan hidup kita yang seharusnya binasa sudah dimiliki oleh Tuhan. Mari kita lakukan yang berharga, yang bernilai, yang berkenan kepada Tuhan. Ini adalah tanda orang bertanggung jawab dalam hidup. Saudara-saudara, saya menunjukkan foto pantai Punta Gorda. Kenapa? Di dalam buku yang ditulis oleh John Piper yang berjudul Don't Waste Your Time, di sana dikisahkan sepasang suami istri. Nah, saudara-saudara, sepasang suami istri ini rupanya terpengaruh oleh American Dream. American Dream ini sekarang sudah melanda Indonesia juga, yaitu berusahalah pensiun usia muda. Nah, setelah pensiun usia muda, hiduplah bersantai, kerjakan apa yang Anda mau dari dulu.
Dan mereka berhasil pensiun muda. Yang pria usia 59, yang wanita usia 51 tahun. Dan mereka memiliki harta yang besar, lalu kemudian mereka pindah ke Pantai Gurda ini. Membeli tempat yang indah dan di situ mereka menikmati bersantai di Pantai Gurda. Bermain pasir, kadang-kadang meluncur dengan perahu cari ikan. Dan yang sangat mereka sukai adalah mengumpulkan kerang-kerang. Nah saudara, John Piper menulis, lalu saya baca. Rupanya apa yang terjadi pada John Piper terjadi juga pada saya. Tersentak. Saudara bisa bayangkan, mereka begitu pintar, begitu kaya, lalu dengan pinternya dan kayanya dan pendidikan yang mereka miliki, mereka sekarang mencari kerang. Seberapa berharga kerang itu dinilai dalam kekekalan? Apakah Tuhan nanti akan bertanya, apa yang kamu kerjakan? Oh ini Tuhan, saya mengumpulkan kerang-kerang ini. Kok konyol ya? Dan John Piper menulis, ini tragedi. Ini bukan hidup yang bertanggung jawab. Ini bukan contoh yang bijaksana di dalam menggunakan waktu. Paulus mengatakan, pergunakanlah kesempatan yang ada. Jadi saudara, sebagai anak Tuhan, kita punya kesempatan memikirkan, apakah yang bodoh yang harus saya hindari? Apakah yang konyol yang perlu saya hindari? Apakah yang bijaksana yang perlu saya lakukan? Saudara tidak perlu ke Amerika, di Indonesia juga ada. Ini sepasang suami istri, tinggal di Jakarta. Nah saya tidak perlu sebut artikelnya, peristiwanya karena setelah saya baca sesuatu yang sebenarnya naif sekali. Jadi sepasang suami istri ini rupanya sepasang suami istri yang secara penilaian masyarakat sukses. Mereka punya kekayaan, tinggal di daerah Tanah Abang. Ya. Kenapa saya ceritakan? Karena sudah di media jadi saya bisa menceritakan. Nah saudara, mereka dengan keuangannya mengunjungi negara-negara. Itu masih wajar. Di negara itu mereka tinggal di pantai atau di kota yang tidak pantai. Lalu di situ mereka mengumpulkan pasir. Setelah mengunjungi beberapa pantai, mengumpulkan pasir, tiba-tiba mereka mulai tertarik. Pasir ini berbeda. Lalu saudara, sekarang mereka mulai tertarik menjadi kolektor pasir. Jadi saudara, miliaran uang yang mereka gunakan untuk mengunjungi negara-negara itu, ke pantai-pantai itu, mengumpulkan pasirnya. Lupa kan baik, Pak, ada kenangannya. Semula saya pikir juga begitu. Ternyata saudara, setelah terkumpul ribuan botol pasir kecil-kecil itu, mereka bertekad ingin memecahkan Guinness Book of Record kolektor pasir terbanyak di dunia. Tiba-tiba saya merasa, ini kok sesuatu kekonyolan ya. Kalau Anda belum merasa konyol, coba saya tanya, kira-kira kalau Anda diberikan ribuan botol ini ditaruh rumah Anda, bersedia tidak? Anda mulai pikir, iya ya. Tapi kalau saya tanyanya begini, kalau ribuan botol isinya emas, Anda bersedia tidak? Oh, kita langsung bersedia. Karena diam-diam kita sadar, emas bernilai, pasir, ya meskipun itu 2 ton ya tidak ada nilainya, saya bisa beli kapanpun, tidak perlu dimasukkan ke rumah saya. Jadi saudara, waktu saya membaca adegan ini, berita ini masuk media yang terkenal di Indonesia, tapi saya merasa ini bukan berita yang penting. Dan tidak seharusnya kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan setelah ditebus untuk hal yang begitu bodoh, hal yang begitu konyol. Ini adalah gambaran orang yang tidak bertanggung jawab. Mari saudara kita memikirkan durasi waktu yang kita miliki. Pria 67, wanita 70 tahun. Itu apa yang akan kita lakukan? Sisa waktu yang kita tersedia akan kita lakukan untuk apa? Mari kita hidup berbijaksana. Saudara, Paulus menuliskan di dalam, ini saudara yang di kanan ini koleksi pasirnya di foto dari dekat ya. Di dalam Efesus 5, Paulus mengatakan semacam ini. Hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hidup di dalam kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan bentuknya bisa macam-macam. Di dalam ayat lain dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, sebagai anak terang kita memiliki nilai yang berbeda
dibanding anak dunia. Maka kita perlu memikirkan bagaimana hidup kita bergerak berdasarkan nilai-nilai yang diberikan oleh Alkitab. Ada kalimat yang penting yang saya pernah baca. Jangan ingin menjadi man of success, tapi jadilah man of value. Nah, value kita berdasarkan firman Tuhan yang diperkenan oleh Tuhan. Saudara, itulah instruksi pertama. Kita akan melihat instruksi yang kedua. Terdapat dalam Efesus 5 ayat 17, saya akan bacakan. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara, ini adalah instruksi yang kedua. Usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kita muncul pertanyaan, apakah yang dimaksud kehendak Tuhan? Kadang-kadang kita merasa itu misteri yang besar ya, kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah apapun yang dinyatakan Tuhan dalam firman-Nya, itu kehendak Tuhan. Perintahnya, larangannya, kemauannya, itu kehendak Tuhan. Nasihatnya, janjinya, keinginannya, itu kehendak Tuhan. Dorongannya, ajakannya, undangannya, itu kehendak Tuhan. Nah saudara, kehendak Tuhan dinyatakan di dalam Alkitab. Semakin kita banyak mengerti kehendak Tuhan, lalu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang diinstruksikan Paulus kepada jemaat Efesus. Usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, waktu saya membahas tentang usahakanlah mengerti kehendak Tuhan, saya teringat tulisan Profesor Paul David Tripp. Beliau adalah profesor di Westminster Theological Seminary, dan di dalam bukunya yang sudah diterjemahkan, dia menuliskan, apakah yang menjadi tujuan hidup kita? Nah, dia di sana mengutarakan, kita menjadi seperti Kristus. Lalu saya baca selengkapnya. Apa maksudnya menjadi seperti Kristus? Memiliki hati bagi Allah, bijak, menyadari kehendak Allah dan keberadaan Allah dan kehendaknya. Saudara-saudara, Kristus adalah pribadi yang menyadari keberadaan Allah dan kehendak Bapa. Dan dia melakukan kehendak Bapa. Dan bukan hanya bijak, saudara-saudara, tetapi juga baik. Melakukan segala sesuatu dengan cara menyenangkan Tuhan. Wah, ini tujuan hidup yang inspirasional buat saya. Bijak di dalam pemikiran, di dalam wawasan, di dalam cara pandang, di dalam paradigma, memiliki kesadaran tentang Allah dan kehendak Allah. Di dalam tindakannya, kelakuannya, perbuatannya, apapun yang dikerjakannya, menyenangkan Tuhan. Wah, saya dari dulu mencari apa sih maksud menjadi seperti Kristus. Waktu dari buku ini saya kemudian sadar, inilah yang menjadi sesuatu yang perlu kita kejar dalam hidup kita. Saudara-saudara, mungkin kita juga bertanya, mengapa kita perlu menyadari kehendak Allah? Setidak-tidaknya ada dua reason, ada dua sebab. Ya. Pertama, hati lebih baik. Ya. Hati mereka yang mengerti kehendak Allah akan lebih baik. Pak, ada dasar ayatnya? Tidak, ada. Dan saya ingat, saya puluhan tahun yang lalu dibina dalam suatu kelompok kecil dan pembina saya membacakan ayat ini. Wah, saya kaget. Ya. Ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul, saudara. Di sana dikatakan, orang-orang Yahudi di kota itu, di Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Tesalonika, Berea itu sama-sama di daerah Yunani. Sama-sama dengan background orang Yahudi. Tentunya kalau ada perbedaan begitu menjadi penasaran bukan? Apakah mereka dari pendidikannya berbeda? Apakah mereka dari lingkungan sehari-hari yang berbeda? Nah, karena situasinya relatif sama, maka Paulus dan Lukas melihat sebabnya bukan karena keturunannya, bukan karena lingkungannya, bukan karena pendidikannya, tetapi karena orang di Berea lebih banyak menyelidiki firman Tuhan. Lalu disimpulkan oleh Lukas, oleh tuntunan Roh Kudus, orang di Berea lebih baik hatinya. Saudara-saudara, jikalau kita ingin mengalami perubahan, perkembangan, progres yang jelas di dalam hati kita, maka membaca firman Tuhan, memahami kehendak Tuhan,
lebih banyak, lebih limpah, itu akan memperbarui kita. Nah, sebab yang kedua, saudara-saudara, di sana dikatakan pemikirannya lebih baik. Saudara-saudara, dulu waktu saya masih pemuda, saya merasa begitu naif, begitu bodoh, begitu tidak bijaksana, sehingga saya merasa bagaimana ya supaya saya punya pengharapan di hari depan, saya tidak sebodoh sekarang, tidak senaif sekarang. Nah, puji Tuhan, sekali lagi saya pas dibina kelompok kecil itu waktu mahasiswa, saya dibimbing oleh pembina saya, dan pembina saya merasa dia orang yang sangat bijak, sangat baik. Dia memberikan ayat-ayat yang dia baca dan itu mengubah hidup saya. Ya. Pertama dari Mazmur 119 ini, ayat 98, dikatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Perintah Tuhan, kehendak Tuhan membuat lebih bijaksana. Wah, waktu saya mendengar dan membaca ayat ini bersama pembina saya ada harapan. Hari depan saya, asal saya rajin, asal saya tekun membaca firman, merenungkan kehendak Tuhan, saya bisa lebih bijaksana. Berikutnya saudara-saudara, aku lebih berakal budi dari semua pengajarku. Wah, pengajarku siapa? Ya guruku, ya orang tua, ya orang sekitar. Aku lebih berakal budi. Bisa. Mereka masih mengajarkan dengan tradisi, entah tradisi kejawen di daerah Malang, atau tradisi yang lain atau kepercayaan. Paman saya, bibi saya juga baca primbon dan merasa itu adalah bijaksana yang hebat sekali. Kemudian karena baca firman Tuhan, saya menolak pengaruh itu. Berarti saya bisa lebih berakal budi. Ayat berikutnya dikatakan, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang titah-titahmu. Lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti. Itu dimungkinkan saat kita belajar firman Tuhan, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, hal yang nyata sekali Paulus pernah tulis kepada Timotius semacam ini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Bukan hanya hikmat, tetapi menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Wah, saudara-saudara, luar biasa sekali. Nah, saudara-saudara, mari kita perbaharui rencana komitmen kita di tahun ini. Di antara beberapa hal yang penting kita bisa kerjakan, mari kita cantumkan, saya ingin mengenal kehendak Tuhan lebih dalam lagi. Saudara-saudara, salah satu bagian ayat yang begitu dekat dengan ayat 17 dan menyatakan kehendak Tuhan itu terdapat di dalam ayat 18. Di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah saudara, ini kehendak Tuhan yang betul-betul dinyalakan. Waktu saya selidiki bahasa aslinya lalu diterjemahkan, ternyata terjemahan yang tepat lebih mengejutkan. Terjemahan yang tepat kira-kira semacam ini. Tetapi hendaklah kamu selalu penuh dengan roh. Atau terjemahan lebih tepat lagi semacam ini. Hendaklah kamu selalu dipimpin oleh roh. Ini adalah present continuous tense. Jadi terjemahan yang tepat bisa juga semacam ini. Hendaklah kamu selalu terus menerus dipimpin oleh Roh Kudus di dalam hidupmu. Nah, terus menerus itu artinya sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang minggu, sepanjang hari, sepanjang jam, dan setiap menit bahkan setiap detik hendaklah terus menerus dipimpin oleh Roh Kudus. Atau saya perjelas lagi, definisinya kira-kira semacam ini. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, artinya hendaklah kamu rela, bersedia dipimpin Tuhan terus-menerus setiap saat. Tidak ada jeda di dalam hidup kita. Di dalam ayat sebelumnya Paulus mengatakan, hari-hari ini adalah jahat, hari ini adalah berbahaya, iblis mengintai. Jangankan dalam dunia yang berdosa, di Taman Eden pun iblis mengintai. Maka di dalam dunia ini, di dalam hari yang jahat, hari yang berbahaya, jangan berjalan sendiri. Jangan berjuang sendiri. Hendaklah bersedia dipimpin Tuhan setiap saat. Mungkin kita boleh bertanya, Pak, layakkah Roh Kudus memimpin kita? Nah saudara, Roh Kudus layak memimpin kita dan harus memimpin kita. Saudara, di dalam
Efesus pasal 1 dikatakan semacam ini. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah yang melahirbarukan kita sehingga kita bisa percaya pada Kristus yang mati dan bangkit. Lalu setelah percaya, Roh Kudus memeteraikan sehingga kita mengalami jaminan bahwa kita akan masuk ke kekekalan. Roh Kudus berperan besar dalam hidup kita. Apakah hanya itu? Tidak, saudara-saudara. Di sini saya sebutkan, setelah melahirbarukan, memeteraikan, ia bisa memenuhi, memimpin, mengendalikan, mengontrol, mengatur, membimbing sepanjang hidup kita. Dan peran Roh Kudus itu begitu besar. Menghibur, menguatkan, mengajar. Maka berikanlah kesempatan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Menolong, mendoakan, mengubah, menyucikan. Maka peran Roh Kudus ini yang tidak bisa digantikan oleh siapapun, relakanlah memimpin hidup kita. Jangan bergerak sendiri, jangan berjalan sendiri. Dan karena istilah itu terus menerus, maka kehidupan Kristen yang normal adalah hidup yang dipimpin Tuhan terus menerus. Kehidupan Kristen yang seharusnya adalah dipimpin Tuhan terus menerus. Ini adalah kehidupan yang benar. Pertanyaan kita adalah, lalu bagaimana cara hidup dipimpin Tuhan? Saudara, awali hari Anda dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengaku dosa. Mohon Tuhan memimpin hidup kita. Nah saudara, Tuhan memimpin hidup kita tidak sekali kemudian seumur hidup. Kadang-kadang hawa nafsu kita atau akibat hidup yang lama kita masih menguasai dan kadang-kadang kita masih jatuh dalam dosa. Kalau gagal lagi bagaimana? Akui lagi kepada Tuhan. Minta Tuhan memimpin lagi. Kalau gagal lagi bagaimana? Akui lagi, minta Tuhan memimpin. Mari kita lakukan setiap hari. Berjalan di dalam hari yang jahat ini perlu pendampingan pertolongan Tuhan setiap saat. Saudara-saudara, inilah yang kita pelajari dalam Efesus 5 ayat 16, 17, 18. Pergunakanlah waktu yang ada. Instruksi dari Paulus ini menyadarkan kita. Di dalam bentangan waktu yang tersedia, kita sekarang dimungkinkan untuk melakukan kesempatan-kesempatan yang bernilai, yang berharga. Lebih banyak hindari keputusan-keputusan yang bodoh, lalu kita hidup dengan bertanggung jawab. Yang kedua, usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan di dalam firman-Nya mari kita pelajari. Ada ribuan janji di sana. Dan lagu tadi mengatakan, janji Tuhan tidak pernah Dia ingkari. Seorang doktor di Kanada meneliti dan dimuat di dalam Content Magazine, dia tuliskan ada 8.400 sekian janji di Alkitab. Janji dari Bapa kepada Kristus, janji Bapa kepada manusia, janji manusia kepada manusia lain. Dan janji Tuhan kepada manusia ada 7.000 sekian. Saudara-saudara, berapa ribu janji yang kita pahami. Padahal janji itu tidak pernah diingkari kalau kita mengerti, kita pahami betapa tenangnya, stabilnya hidup kita. Saudara-saudara, mari kita lihat kembali fakta ini. Saya waktu membaca berita ini, mendengar, saya terguncang. Karena pesawat ini menuju Pontianak. Siapa yang tidak teringat bahwa kita juga pernah melakukan ke Pontianak? Dan menjelang hari Minggu di mana saya khotbah di GRI, siapa yang tidak teringat? Seolah-olah Tuhan sedang bicara pada kita secara khusus. Siapa kita diberikan hak untuk hidup lebih panjang daripada mereka? Kita bukan karena lebih layak. Jadi sepanjang malam, pagi tadi saya bergumul dan memikirkan. Tuhan, jikalau waktu saya begitu pendek, apakah yang harus saya lakukan? Kita mulai memikirkan prioritas-prioritas kita. Jikalau kita waktu begitu singkat, mereka tidak sempat berpikir. Tetapi kematian mereka supaya tidak sia-sia. Mari membuat kita terstimulasi. Tuhan, waktu saya terbatas. Di dalam waktu yang singkat ini. Yang saya tidak tahu kapan berakhir dan selesai. Tolong Tuhan saya. Menggunakan kesempatan dengan baik. Tolong Tuhan saya. Mengerti kehendak-Mu. Sehingga jikalaupun saya mendadak meninggal entah karena COVID atau kecelakaan pesawat semacam ini. Saya boleh dengan lega berkata kepada Tuhan, saya sudah hidup secara bertanggung jawab. Dan kita menghadap Tuhan dengan ketenangan. Mari kita merenungkan
fakta yang begitu besar yang Tuhan izinkan terjadi kemarin. Maukah kita hidup bertanggung jawab? Mari kita masuk dalam doa.